Ada fenomena yang banyak disorot akhir-akhir ini tentang kehidupan modern, yaitu cowok-cowok yang semakin desperate, yang semakin terbuka tentang perasaannya, dan cewek-cewek yang semakin tertutup, semakin memendam perasaannya. Akar masalahnya sama, jadi sekalian aja gua rangkum jadi satu video ya. Selamat datang di Positivity, nama gua Robi, dan sekarang waktunya bahas bahaya emosi cowok dan logika cewek. Pertama-tama gue mau minta bantuan dari kalian. Kalau kalian punya teman yang baru putus atau teman-teman yang gagal move on, share video ini bro. Karena gue yakin di luar sana banyak yang butuh informasi ini. Oke, kita mulai dari awal ya. Sekarang gue mau bahas pondasinya dulu nih dari segi biologis ya. Secara umum cowok punya fisik yang lebih kuat dari cewek. Tapi untungnya cowok pola pikirnya didominasi oleh logika. Sedangkan cewek yang secara umum fisiknya lebih lemah dari cowok, pola pikir mereka didominasi oleh emosi, perasaan. Makanya semakin dewasa mereka semakin pandai memanipulasi. Itu ya. Kalau lu lihat data perceraian karena KDRT yang angkanya kurang dari 1% itu, yang 0,95%, itu gua yakin cuma pucuk gunung es doang tuh. Gua yakin yang tercatat itu cuma kasus di mana istri sebagai korban dan suami sebagai pelaku. Sedangkan ketika suami jadi korban KDRT, mereka hampir nggak pernah bikin laporan. Ada dua alasan kenapa cowok jarang laporin kasus KDRT sebagai korban. Ya, pertama sih seperti gua bilang tadi, karena cowok secara fisik, secara umum fisik cowok lebih kuat dari cewek. Itu alasan pertama. Alasan keduanya karena logikanya jalan. Jadi yang di dalam otaknya bilang pasti kalau gua bales bakal fatal nih. Ya. Jadi mending gua pecahin piring atau banting pintu atau pukul tembok. Atau untuk cowok-cowok yang udah di level pemikiran yang dewasa, yang namanya emosi itu bisa dikonversi jadi energi, jadi bahan bakar untuk kerja, untuk nge-gym dan lain-lain ya. Itulah pentingnya cowok meredam emosi. Lah, sekarang kalau cowok udah mulai ekspresif terhadap emosinya, dampaknya justru lebih bahaya. Karena fisik mereka yang superior. Jadi ketika mereka ngikutin emosinya, ya hasil akhirnya sih sering dihitung sebagai perbuatan kriminal ya. Kayak berita di Amerika tuh tentang penembakan massal. Atau kayak berita kemarin di Banjarmasin tentang anak sekolah yang nusuk temennya sendiri di bangku belakang. Beda sama cewek. Justru cewek itu emosinya gak boleh diredam. Emang secara alami cewek itu lebih agresif dari cowok karena pakai perasaan. Untungnya fisik mereka lebih lemah dari cowok. Jadi mau berapa kali pun mereka cubit, gigit, cakar, tampar, jambak, pukul, yang rusak tuh bukan fisik cowoknya, tapi kesabaran cowoknya. Tapi masalah utamanya bukan di situ. Justru yang jadi indikator banyaknya trauma yang pernah dialami seorang cewek itu dari seberapa sering dia memendam emosi. Ini yang bikin gak sehat. Kenapa gua bilang gak sehat? Karena struktur otaknya tuh emang nyampur antara emosi sama logika, tuh emang ada jembatannya tuh di otaknya. Jadi memang realitanya nyampur sama imajinasi. Mau gak mau
harus disalurkan, entah ya harus diungkapkan lah emosinya tuh, entah secara verbal yang bisa sampai 20.000 kata per hari itu jatahnya segitu, atau tindakan-tindakan aktual yang ya parahnya sih yang bisa sampai viral gitu kan. Gini, di sini muncul perbedaan drastis antara tindakan yang jadi reaksi emosi yang spontan pada cewek dan tindakan yang jadi reaksi ledakan dari emosi yang ditumpuk. Beda drastis tuh. Jadi kalau emosi cewek udah terlalu lama diredam, bentuk ledakan yang muncul itu seringkali buruk. Entah sumbernya dari emosi yang jenisnya positif atau negatif, ya tindakannya itu, hasilnya itu kemungkinan besar ya buruk tindakannya. Contoh, gini ya. Contoh emosi yang positif apa? Senang, bahagia, haru, semangat, nikmat. Itu contoh-contoh emosi positif tuh. Kalau reaksinya spontan bisa jadi positif. Jadi kemungkinan tindakannya lebih banyak positifnya. Gini dah. Pernah lihat video anak kecil yang jemput bokapnya di bandara? Sekarang bayangin ya. Kalau bini lu nyambut lu dengan sikap yang sama setiap lu pulang kerja, seneng nggak? Padahal itu tindakan emosional tuh, emosional dan agresif dan spontan, ya. Atau gini lah, waktu cewek lu lagi nikmatin makanan yang enak banget di kafe gitu, ekspresinya apa sih? Kalau spontan, paling ya goyang-goyangin badan doang gitu kan. Bedanya dengan reaksi ledakan nih ya, gua kasih tahu ya. Hasilnya belum tentu positif. Justru kemungkinan besarnya tindakan yang terjadi adalah negatif, walaupun bentuk emosinya positif. Karena ekspresi yang muncul dari ledakan itu overjoy. Gitu ya, paham ya? Overjoy itu yang seneng tapi berlebihan gitu. Berlebihan tuh kayak apa? Gini, contohnya kayak, lu pernah lihat nggak fans yang ketemu idolanya terus tiba-tiba dia ada yang nyakar, yang nyubit, yang jambak, yang tarik-tarik baju atau apalah. Negatif tuh tindakannya. Kenapa? Karena ledakan. Udah dipendam tuh, udah berapa lama nggak ketemu idolanya gitu kan, begitu ketemu, boom. Itu tuh. Contoh lain, misalkan ada satu orang yang selama 2 tahun tuh dia makannya cuman nasi garam gitu, atau nasi kerupuk gitu. Terus tiba-tiba lu traktir di restoran Padang. Dia ambil kikil, rendang, cumi, dadar apa gitu. Segala macam dia makan di situ. Kebayang nggak ekspresinya yang keluar dari orang yang udah 2 tahun makannya cuman itu doang, tiba-tiba lu kasih makanan yang levelnya jauh banget gitu. Saking nikmatnya makanan yang dia telan.
saking senengnya, saking bahagianya, overjoy itu. Apa yang bisa dia lakukan? Gebrak meja, bisa. Atau nangis-nangis depan umum. Overjoy. Tindakannya negatif, padahal apa? Perasaannya positif. Karena bentuknya ledakan. Bukan reaksi spontan yang nggak ditahan-tahan. Itu ya. Karena perasaan yang menumpuk tadi. Tuh. Itu baru contoh kemungkinan tindakan negatif dari emosi yang positif ya. Kebayang nggak parahnya tindakan-tindakan yang bisa dilakukan karena emosi negatif. Kayak emosi negatif tuh kayak sedih, marah, cemburu, kecewa, bimbang, capek. Negatif semua tuh. Karena punya coping mekanisme yang berbeda, artinya arah logika cewek juga berbeda. Ini bahaya nih. Gue kasih ginilah contohnya ya. Ketika lo ngomong 1 tambah 1 sama dengan 2, mungkin banyak cewek yang bakal setuju tuh. Tapi kalau lo ngomongnya gini nih, pokoknya 1 tambah 1 harus jadi 2. Nah itu pasti banyak cewek yang gak setuju tuh. Karena bukan data yang disampaikan, yang diserap sama mereka, tapi cara menyampaikannya. Dengan logika berpikir seperti ya yang bercampur emosi ini, dengan logika berpikir yang bercampur emosi seperti ini, akhirnya cewek banyak yang sulit berpikir jernih dalam kondisi tertentu. Karena emosi itu fluktuatif tuh. Contoh ekstrimnya waktu mereka lagi menstruasi. Oh itu udah gak bisa mikir tuh. Pokoknya sakit aja pokoknya. Nah, kalau kondisi rentan seperti ini dikombinasi dengan bentuk emosi yang negatif dan bertumpuk-tumpuk selama nggak tahu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Limit tiap cewek kan beda tuh. Jadi kalau perasaan udah ditumpuk, perasaan yang negatif ini udah ditumpuk, terus dikombinasi dengan kondisi yang rentan seperti itu, ya jelek-jeleknya bisa nyakitin orang lain atau nyakitin diri sendiri. Kenapa bisa gitu? Untuk memindahkan, untuk transfer rasa sakitnya. Dan kemungkinan terburuknya, kalau ada informasi yang salah dikirim di otaknya, kemungkinan terburuknya bisa sampai bunuh diri. Penyebab utamanya apa? Karena terlalu banyak emosi yang dipendam. Itu penyebab utamanya. Ya. Jadi solusinya apa? Gini brother. Ya. Sebelum kita bahas solusinya nih, kita pinpoint dulu nih ya, akar masalahnya ada di mana nih. Ada 3 unsur yang jadi complementary cause di kasus ini ya. Pertama, tentang pola asuh orang tua. Kedua, tentang pengaruh lingkungan. Dan ketiga, sistem pendidikan. Agak berat ya episode ini ya. Ini. Setelah gua jelasin ada 3 complementary cause di kasus ini. Sekarang ya kalian juga bisa nangkep lah ya akar masalahnya ada di mana.
Baru kita kasih paham tuh gimana cara ngasih solusinya, gimana cara menyikapinya, gimana cara mencabut rumput liar ini dari akarnya. Gitu ya. Bukan cuman ngasih obat untuk ngilangin gejala, itu sih nggak ada bedanya sama hidung meler disumpel sama tisu, ya. Kayak psikolog yang nerima pasien, dia dengerin dari awal sampai akhir tuh. Oh ya, oh gitu ya, ya saya ngerti gitu. Pulang dikasih solusi tuh pasien. Minggu depannya balik lagi tuh. Dengan ya ibaratnya gini lah. Dengan masalah yang sama tapi indikasi yang berbeda. Kayak misalkan kemarin dia hidung meler, sekarang pusing-pusing, batuk-batuk gitu. Kasusnya sama, akar masalahnya sama, variasinya aja yang beda, spektrumnya aja yang beda. Ya bahagialah mereka yang buka praktek. Laris manis mereka. Hari ini pakai Honda Supra, tahun depan udah kebeli Toyota Supra tuh. Gue gak mau kayak gitu. Makanya ini materi lama banget matangnya ya. Sampai sebulan kita rumusin, gak mateng-mateng, gak beres-beres. Sekarang kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama tentang pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Ini bagian utama dan sumber masalah terbesar nih. Yaitu ketika orang tua tidak melakukan perannya dengan baik. Ya, baik ayah ataupun ibu. Peran utama ibu adalah merawat dan menumbuhkan, gitu ya, memenuhi kebutuhan anak, ya, memenuhi kebutuhan anak dari segi kasih sayang, perhatian, ya. Sedangkan peran ayah adalah ya selain memenuhi kebutuhan anak secara materi, ya peran ayah adalah utamanya mendisiplinkan anak, meneruskan nilai-nilai keluarga. Nggak bisa dibalik, apalagi diborong. Kalaupun terjadi, kemungkinan sang anak untuk tumbuh dengan baik itu kecil. Ya. Kecil kemungkinan si anak untuk tumbuh dengan baik. Apalagi para single mom nih. Hampir semua single mom itu gagal untuk mendisiplinkan anak. Udah banyak penelitiannya. Ya. Single mother household tuh ya kemungkinannya ya anaknya jadi ya paling recehnya jadi bandel lah. Atau enggak jadi preman. Atau enggak jadi drug addict. Atau jadi termasuk school shooter itu. Kemungkinan sangat kecil untuk mendisiplinkan anak. Ya. Tapi kan ada juga yang orang tuanya lengkap dan gagal mendidik anak juga gitu. Pasti sanggahannya kayak gitu tuh. Tapi kan ada juga yang orang tuanya lengkap dan gagal mendidik anak. Oke. Gak bisa dipungkiri bahwa ada juga kasus semacam itu. Tapi jumlahnya gak banyak. Sekarang gua kasih analogi gini deh ya. Bayangin ya. Lu mau terjun dari pesawat nih. Pesawat mau jatuh. Lu harus terjun dari pesawat. Terus di dalam pesawat cuman ada 2 jenis parasut. Ya. Parasut pertama ada 90% kemungkinan gagal mengembang nih.
Parasut pertama 90% kemungkinan gagal mengembang, ya. Parasut kedua punya kemungkinan 20% gagal mengembang. Lu pilih yang mana? Mau jadi single mother household atau tetap bertahan walaupun ada kemungkinan 20% gagal untuk mendisiplinkan anak, untuk mendidik anak. Ya. Yang satu 90% kemungkinan gagal, yang satu 20% kemungkinan gagal. Lu pilih mana? Paham ya? Yang kedua, tentang pengaruh lingkungan. Ini juga nggak kalah gedenya sih sama orang tua nih. Dari circle pertemanan sampai paparan media sosial. Pengaruh lingkungan. Ya. Kayak misalkan di kelas sosial manakah mereka? Figur siapa aja yang mereka jadikan contoh atau panutan? Tuntutan apa aja yang jadi tekanan sosial mereka? Terus berapa persen mereka diterima sama lingkungannya? Masukan dari mana aja yang mereka terima? Apalagi banyaklah pertanyaannya. Orang tua harus ikut mengendalikan kontrol sosial karena pola pikir anak belum matang. Apalagi di usia ya masih SD, SMP, SMA. Bukan gua yang harus jawab semua itu, tapi ya kalian, para orang tua dan calon orang tua. Ya. Yang ketiga tentang sistem pendidikan. Nah, kalau udah urusan begini nih, agak pusing lah ya. Soalnya bisa nyangkut ke positioning pemerintah juga nih. Tapi simpelnya gini lah ya. Jangan masukin anak kalian ke lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah yang budayanya liberal. Kenapa? Gini, gue pernah dengar cerita kayak gini ya. Ceritanya ada seorang putri, seorang siswi yang sekolah lah di suatu tempat gitu ya, sebut saja Konoha gitu. Orang tua anak ini dipanggil sama kepala sekolah tuh untuk hadir di kantor, di ruang kepala sekolah. Kasusnya adalah karena si siswi ini dia nonjok teman sekelasnya cowok sampai hidungnya berdarah. Ya. Dan akhirnya si anak ini yang nonjok temennya ini terancam untuk dikeluarkan dari sekolah. Problemnya adalah gak ada yang nanya background dari kejadian itu. Si ibu yang udah kebingungan dari tadi nanya tuh ke anaknya, ya. Singkat cerita, ternyata kejadiannya adalah si anak itu jadi korban bully. Bullynya sih harmless, gitu ya. Jadi di kelas itu ada siswa cowok duduk di bangku belakangnya. Dan tali bra si cewek, si siswi ini tadi, itu ditarik, lepas, diselepet kayak karet gitulah, ya. Anak ini udah lapor ke guru di kelas. Respon gurunya cuman, udah, diem, sabar, biarin aja. Dia ngadu ke wali kelas. Responnya sama juga, tanggapannya begitu juga.
Sampai pada satu titik ketika tali itu ditarik, nggak sengaja kebuka tuh. Ya, akhirnya ini anak langsung balik badan dan bogemnya melayang gitu. Singkat cerita, akhirnya si ibu sama kepala sekolah ini debat lah di sana ya. Yang jadi inti dari cerita ini adalah gini. Sabar dan diam itu tidak selalu menyelesaikan masalah, baik cowok maupun cewek. Ya. Sabar dan diam itu tidak selalu jadi solusi konflik. Ya. Defend yourself. Jangan jadi pasifis. Dan kebebasan itu tidak mutlak. Ya. Tapi dibatasi. Ada koridor hak asasi setiap individu yang membatasi kebebasan. Ya. Jadi kalau lu langgar hak asasi gua, ya lu harus tahu bahwa gua jadi berhak untuk melanggar hak asasi lu atas nama pembelaan diri. Itu. Nah, balik lagi ke pembahasan tentang sistem pendidikan. Yang gua ceritain barusan adalah contoh prinsip liberal dalam sistem pendidikan. Ya. Di mana kebebasan itu dianggap mutlak, padahal underlying statementnya dari cerita gua tadi membuktikan bahwa tetap ada garis batas yang tidak boleh dilanggar, diseberangi. Gitu ya. Dan di sistem liberal, garis ini buram, abu-abu, nggak jelas mana hitam mana putih, parameternya nggak jelas. Makanya tindakan si cowok yang ngebully tadi itu dianggap tidak melewati batas. Sedangkan reaksi dari si cewek untuk membalas itu dianggap melewati batas. Di tempat lain, di sekolah lain mungkin garisnya bukan di situ. Mungkin bukan itu. Mungkin si cowok yang melewati batas. Atau bisa jadi di tempat lain justru si cewek juga nggak melewati batas. Ya. Intinya balik lagi ke kalian, para orang tua, jangan menempatkan anak-anak kalian di sekolah-sekolah dengan prinsip semacam ini. Ya. Jadi kalau gua bisa simpulin, ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian tanyakan kalau kalian lagi mencari sekolah untuk anak kalian ya. Yang pertama, apa kurikulum yang dipakai di sana? Terus yang kedua, seperti apa sistem penilaian prestasi anak didik mereka? Gitu. Apakah ada reward and punishment atau reward aja? Nggak ada punishment. Jadi mau ranking 1 sampai ranking 100 semua ranking ya. Dianggapnya juara semua, juara 100, juara 100. Terus yang ketiga, metode apa yang digunakan untuk mendisiplinkan anak didik mereka? Yang keempat, gimana cara mereka menyelesaikan konflik? Penting juga tuh. Kemudian sejauh mana mereka melakukan pengawasan pada anak didik? Dan yang terpenting, tanyakan pada mereka apa arti kebebasan menurut mereka. Karena bebas itu kebalikan dari teratur, disiplin. Kalau nggak percaya, gue kasih contoh ekstrim ya. Contoh ekstrimnya misalkan bebas keluar masuk kelas. Bebas tuh. Bebas makan di dalam kelas. Bebas.
Terus bebas mengganggu sesama anak didik. Dalam batas apa? Terus bebas cara berpakaian. Kemeja dikeluarin, gak pakai sabuk. Kaos kaki beda warna. Terus yang lagi rame tuh di barat, bebas menentukan gender. Ngomong kosong sih ini. Gitu ya, contoh-contoh kebebasan yang kebablasan. Tapi ya kalau memang garis batas menurut lu itu nggak melewati garis batas ya terserah. Pilih aja sekolah yang sesuai. Kesimpulannya gini, tiap orang punya garis batas masing-masing, ya. Dan adalah termasuk tugas orang tua untuk menentukan mau ditanam di mana garis itu dalam otak anak-anaknya. Karena usia sekolah itu pemikirannya belum matang. Kalau belum matang artinya perlu diarahkan. Perlu dikasih tahu. Nih, cara dunia bekerja tuh begini. Bukan sembarang dibebasin kayak anak ayam aja masih diikuti nama induknya tuh. Intinya bukan based on feelings. Ya, bukan based on feelings. Karena feelings nggak bisa dipercaya. Gue udah ngomong berapa kali tuh. Feelings tidak bisa dipercaya. Karena sifatnya fluktuatif, bukan eksak. Gua ngerasa begini, gua ngerasa begitu. Hari ini gua ngerasa jadi cewek, besok gua ngerasa jadi kebo. Banci banget tau nggak? Bentar-bentar ngikutin perasaan. Terutama cowok tuh nggak boleh kayak gitu. Gagal lo jadi cowok. Ginilah ya. Gua ingetin sekali lagi. Lu itu hidup di bumi. Ya. Kalau lu mau survive, pakai logika. Paham? Kecuali lu mau pindah ke Barbie Land gitu. Ya udah. Bye bye.